Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang baru saja mampir di channel ini, kalian sedang BDR, sedang daring butuh materi pelajaran, tips trik, soal-soal, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian aktifkan tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diupload oleh channel ini. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan share di kelas edukasi yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 2 subtema 2 pembelajaran ke-6. Oke sahabat sekolah, di pembelajaran terakhir di subtema 2 ini Kak Dimas masih berpedoman pada buku tematik seperti yang kamu punya. Nah, kita masih bercerita tentang Edo ya. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Apa yang dimaksud musyawarah? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Lalu nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Nah, sahabat, ayo kita simak uraian berikut ini. Sahabat sekolah, kali ini kita akan mempelajari tentang mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Nah, dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam satu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, kemudian nilai yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa mencela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya ya, tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Kemudian nilai yang keempat ya, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, nilai persamaan hak ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Nah, musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis.
Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Sahabat sekolah, berikutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Nah, antara lain sebagai berikut. 1. Sesuai dengan kepentingan bersama. Ciri yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan ini mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, nilai musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, sahabat sekolah, kemudian dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Nah, diantaranya sebagai berikut, ada 6 ya. 1. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Kemudian yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sahabat sekolah, lalu berikutnya tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tata caranya, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Jadi tidak boleh telat ya. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum ya. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Nah, misalnya quorum di tempat itu separuhnya plus 1. Berarti kalau belum ada separuh anggota plus 1, belum bisa dimulai musyawarah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Dan yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Jadi bebas ya. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Nah, harus dihargai pendapat orang lain. Yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima oleh akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kelompoknya, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Tuh ya. Nah, kemudian berikutnya cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. Mungkin kamu nanti akan bermusyawarah, caranya mengeluarkan pendapat seperti ini. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, tunggulah sampai pembicaraannya selesai dulu, baru kamu berbicara. Gitu ya. 4. Bersikap sopan. Dan yang kelima, ini yang paling penting, suaranya cukup jelas. Nah, kemudian sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. Sikap-sikap yang harus dimiliki seseorang atau kamu miliki ketika nanti bermusyawarah. Yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Kemudian yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Edo dan teman-teman bermusyawarah mengenai rencana pelaksanaan peragaan tari. Kamu dan teman-teman sekelasmu juga perlu mengadakan musyawarah mengenai rencana peragaan tari daerah yang telah kalian pilih bersama-sama. Sahabat sekolah, tahukah kamu apa yang harus diperhatikan dalam menyiapkan peragaan karya tari? Ayo kita baca uraian berikut ini. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuan persiapan yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Persiapan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan karya tari ya, bentuk karya tari. Yang kedua, memilih karya tari. Kemudian persiapan yang ketiga, menentukan jumlah penari. Persiapan yang keempat, memilih properti tari. Yang kelima, menentukan iringan tari. Dan yang keenam, memilih busana tari. Nah, sahabat, kamu telah mengetahui unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan karya tari. Kamu dan teman-teman sekelasmu juga telah sepakat memilih karya tari yang akan diperagakan.
Untuk selanjutnya, tugas kamu adalah, nah ini menjawab pertanyaan ini. Apa yang kamu ketahui tentang musyawarah? Kak Dimas tunggu jawabannya di kolom komentar. Kamu boleh menjawab di buku tugasmu. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bersambung ke pembelajaran berikutnya, yaitu di subtema 3 ya. Nah, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian. Salam semangat luar biasa.